Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 4 Oktober 2021. Judul renungan, Kecaman atas Kemunafikan. Diambil dari Nats Yesaya 29 ayat 9-16. Bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah dilindunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini." Maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, "Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?" Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, "Bukan dia yang membuat aku." Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, "Ia tidak tahu apa-apa." Seorang penjual emas dapat mengetahui dengan mudah mana emas asli dan emas yang palsu, atau emas yang memiliki banyak campuran dengan mengamati dan melakukan tes. Mereka tentu sudah terbiasa sehingga tidak akan tertipu untuk melakukan jual beli emas. Emas akan semakin mahal harganya jika memiliki kadar kemurnian tinggi dan sedikit logam campurannya, atau perak atau tembaga. Saat ini tidak jarang orang membuat perhiasan imitasi karena banyak orang ingin bergaya dengan memakai emas walaupun itu palsu. Tetapi perhiasan imitasi tidak akan bernilai apa-apa jika kita membawanya ke toko emas. Penyembahan kepada Allah juga ada yang sejati dan yang palsu. Bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang buta karena menyembah dalam kemunafikan. Padahal Allah adalah roh, bukan daging. Sehingga penyembah harus menyembah dalam roh, bukan dalam kemunafikan. Umat Allah berdoa, beribadah, bernyanyi dan memuji Tuhan dalam keadaan hati yang sama sekali tidak mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, tetapi mengisi kehidupan agama mereka dengan upacara dan tradisi semata. Sehingga Allah mengecam keadaan tersebut. Ini adalah sebuah keadaan rohani yang merusak, bahkan ditemukan dalam ibadah dewasa ini. Banyak yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah dan melakukan ketetapan-ketetapannya yang benar. Ibadah hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa ada kedalaman. Setelah kebaktian,
dalam keseharian mereka diisi dengan berbagai kesenangan yang berdosa dan memuaskan keinginan duniawinya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kepalsuan tidak akan berhasil dan bernilai di hadapan Allah. Kita dituntut bukan hanya sungguh-sungguh menyembah, tetapi menjadi penyembah yang sejati. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita sudah selaras dalam menyembah Tuhan? Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dikecam Allah karena kemunafikan kita. Mari terus taat kepada kebenarannya agar dapat menjadi penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati akan menghidupi ibadah setiap hari dengan menaati firman Tuhan dan menolak kemunafikan. Kiranya Allah menolong kita.